Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menggambar suatu atau mensketsa grafik fungsi trigonometri. Ya, menggambar atau mensketsa grafik fungsi trigonometri. Ya. Di materi ini yang kita akan fokuskan itu di grafik sinus dan grafik kosinus saja, ya. Di yang variatif dari sinus dan kosinus. Nah, di sini kita akan menggambarkannya dengan, itu bukan menggambar ya, jadi mensketsa ya, jadi agak sedikit kasar seperti itu, jadi tidak halus. Kalau menggambar kayaknya agak sedikit halus. Nah, ini kita akan, kemarin saya sudah memberikan tugas, saya minta teman-teman mahasiswa untuk menggambar sinus kosinus juga dengan variasinya, tetapi dengan menggunakan substitusi ke dalam fungsinya ya. Y sama dengan Y begitu ya, dari mulai sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini di video ini akan dijelaskan, kita tidak perlu menggambar sampai sedetail ini ya. Nanti kita hanya berpatokan pada grafik fungsi sinus dan kosinus yang sudah pernah kita temui di sekolah menengah ya. Kita semua tahu grafik sinus itu seperti ini ya. Nanti mohon dimaafkan kalau gambarnya saya atau sketsanya saya fungsinya itu tidak bagus ya, sangat-sangat. Ini kayak ini ya, yang satu kecil, yang satu besar ya, jadi tidak sama. Nah, ya, nanti mohon dimaafkan ya, yang saya harapkan kalian bisa memahami caranya saja. Seperti itu ya. Ini kalian tahu kalau grafik sinus itu seperti ini. Ini antara 0 sampai 360 derajat. Tetapi pada dasarnya si grafik sinus itu kan seperti gelombang ya. Nah, ini sampai ke sana terus tidak ada ujungnya, dan yang ke depan pun juga sama. Nah, sama terus ke sana ya. Nah, tetapi kita fokuskan di sini adalah dari X-nya antara 360, dari 0 sampai 360, sehingga kita cukup menggambar atau mensketsanya dari X-nya seperti itu ya. Dari 0 sampai 360. 0 sampai 360. Nah, ini kosinus, ini sinus tadi hanya sampai sini saja. Oke, 360 ya. Nah, kemudian dari sini kita akan menggambarkan, dari grafik fungsi ini, sinus dari 0 sampai 360, kita lihat bahwa setiap satu grafiknya, satu massa, itu dari 0 sampai 360, si sinus ini grafiknya dia pasti punya satu gunung, satu lembah. Begitu juga dengan yang kosinus ya. Kalian perhatikan dia punya ini lembahnya, yang di bawah lembahnya, di sini satu, di sini -1, dan dia juga punya gunung yang di atas di sini, walaupun terpecah ya. Tapi pada dasarnya dia punya dalam satu rentang 0 sampai 360 punya satu gunung yang terpisah ini dan satu lembah di sini. Jadi patokannya seperti itu untuk menggambar nanti. Oke, sekarang kemarin saya meminta untuk menggambarkan seperti ini. Ya, 2Y sama dengan 2 sinus X. Ya, sebenarnya mudah aja ya. Kalau ini, kalau pada grafik sinus X, titik puncaknya atau titik maksimumnya dan titik minimumnya itu 1 sama -1. Nah, kalau kalian diminta untuk menggambarkan ini tadi Y sama dengan 2 sinus X, akan sangat mudah ya. Kalian tinggal mengganti titik puncaknya, baik maksimumnya maupun minimumnya. Nah, untuk X-nya sama, semuanya sama. Ini ya 360, ini 0, ini 180, ini 270, ini 90. Ya, tetap sama. Kalau saya memintanya sama dengan Y setengah kosinus X, ya sketsanya sama.
sketsanya sama dengan apa namanya tuh? Aduh. Grafik fungsi kosinus X ya. Hanya saja titik puncaknya itu jadi setengah. Nah, ya. Nah, ini kan kelihatan ya, nggak sama di sini. Ini seharusnya kan tingginya ini sama dengan tingginya ini nggak sama, nggak apa-apa. Tapi yang dimaksudkan adalah harusnya kalian pakai buku streaming apa sih ya namanya, buku streaming yang kotak-kotak gini loh. Nah, yang lebih kecil itu juga ada. Namanya apa ya, saya lupa. Nah, itu seperti itu. Jadinya lebih bagus dalam menggambarnya. Nanti ketika UTS pakai kayak gini aja ya. Nah, dan kemudian kalau menggambar grafik sinus kosinus itu tidak begini ya. Tidak ada yang lurus. Dia bukan suatu grafik lurus, tetapi dia suatu kurva lengkung yang mulus ya. Jadi dia berupa kurva. Nah, sama halnya ketika kalian menggambarkan fungsi kuadrat ya. Itu enggak ada yang kayak gini. Enggak boleh kayak gini. Fungsi kuadrat tuh lurus gini enggak boleh. Ya. Jadi dia harus lengkung dan tidak boleh berupa patah-patahan. Karena dia berupa kurva. Kadang-kadang kalian menggambarnya mungkin seperti ini. Karena tadi saya minta pakai streaming, nah gini, wah tambah gini. Nah, itu tidak boleh. Tapi dia berupa kurva yang mulus, jadi pakai, silahkan kalian gunakan pensil, ya, pelan gini. Nah, seperti itu. Atau yang, apa sih namanya, kosinus kayak gini. Ya, yang penting tidak lancip, tidak berupa garis lurus. Ini kan lurus nih, lurus dan lancip nih. Nah, padahal grafik sinus dan kosinus bahkan tangan pun juga tidak seperti itu ya. Jadi nanti ketika saya minta kalian menggambarkan grafik atau mensketsakan fungsi trigonometri, saya harap tidak seperti yang tadi saya jelaskan di ruang sebelah kanannya ini ya. Oke, kembali ke sini. X-nya masih tetap sama ya. Sumbu X-nya dari 0 sampai 360, bahkan titik-titik yang berpotongan dengan sumbu X juga masih sama. Di sini 90, di sini 180, di sini 270. Perbedaannya adalah nilai maksimumnya saja. Y-nya, di sini setengah, di sini negatif setengah. Ya. Nah, itu perbedaannya. Gampang toh? Nanti kalau misalnya kalian diminta untuk menggambarkan Y sama dengan 2 sin X, ya gambarkan ini sinus dulu X, kemudian lanjutannya ini. Nah, jadi ketemu Y sama dengan 2 sinus X atau 3 sinus X atau 4 atau 5 atau 100. Nah, jadi tinggal diganti. Cuma tinggal nanti kalau anu diperbesar aja, lebih tinggi begitu ya. Jadi gambarnya lebih tinggi. Karena titik maksimum dan minimumnya berubah berbeda dari sinus X yang asli. Nah, sekarang kalau misalnya negatif bagaimana? Negatif 2 sinus X sesuai dengan sifat dari negatif ya, yaitu kebalikan. Nah, kebalikan ya tinggal dibalik saja dari fungsi sinusnya tadi. Aduh. Nah, ini karena hilang semua nanti. Ini karena menggambarnya pakai pena kayak gini jadi susah. Ini nggak boleh nih sebenarnya. Harusnya mulus ya. Wah, nanti nih waktunya habis untuk gambar doang ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi sinus tadi kan pertamanya gunung dulu baru lembah, begitu. Nah, kalau ini terbalik ya, lembah dulu baru gunung. Nah, di situ negatif 2 ya, ini tetap di sini negatif 2. Yang ini 2. Ya, ininya sama 360, sini 180, sini 90, sini 270. Ya, sama saja. Nah, kalau Y sama dengan min setengah kosinus X, nah, ya kosinus X ya sama. Ini berarti jadi tadinya gunung, ini jadi lembahnya. Lembahnya yang terpotong ya. Uts, salah deh. Oke, berarti dibalik saja. Nah, seperti ini. Nih, ya. Tik. Nah, ini sama di sininya tuh karena dia setengah ya, negatif setengah, di sini positif setengah. Jadi hanya dibalik saja kurvanya. Sesuai dengan definisi dari negatif itu kebalikannya. Ini tinggal dilengkapi saja 360, 270, 180, 90. Nah, seperti itu ya kalau kita
diminta untuk menggambarkan yang apa namanya, suatu grafik sinus atau kosinus yang bentuknya Y sama dengan A sinus X atau Y sama dengan A kosinus X, di mana A-nya bilangan bulat. Ya. Bukan bulat ya, real juga ya, masuk negatif setengah sih. Oke, nah ini saya akan lanjut ke tipe yang selanjutnya, variasi yang selanjutnya dari grafik fungsi sinus sama kosinus. Oke, ya ini saya hapus dulu. Saya hapus. Nah, sekarang yang jenis yang kedua. Kalau saya meminta kalian membuat grafik Y sama dengan sinus 2X ya. Sinus 2X berarti, nah kalian mana ini? Kalian perhatikan dalam satu rentang dari suatu grafik sinus, kalau dari 0 sampai 360 itu ada satu lembah satu gunung. Nah, kalau 2 di sini berarti kita tinggal ada 2 periode istilahnya ya. Ada 2 periode pada grafik tersebut. Ini tetap antara 0 sampai 360. Ya kan, ada 2 periode. Nah, 2 periode berarti ada satu gunung satu lembah untuk setengah periode. Kemudian ini lagi. Nah, di sini adalah 360 derajat. Tadi yang terpotong di sini setengahnya 180 derajat. Jadi ada 2 periode. Satu gunung satu lembah, satu gunung satu lembah, 2 di sini. Ya. Dalam rentang antara 0 sampai 360. Maksimumnya berapa di sini? Ya sama, karena di sini sinus saja, nggak ada depannya A-nya, maka di sini negatif 1. Ya, berarti 180, di sini berarti 90, sini tengahnya berarti berapa bagi tambah 9? 270 ya. Nah, ini tinggal dilengkapi saja. Ini dibagi 2, ini berarti 45, begitu. Nah, ini tinggal dibagi saja, 90 tambah 45 berapa? 5, 135, dan seterusnya ya. Nah, itu tinggal kalian lengkapi. Yang pada intinya adalah ketika kalian menemui di sini ada bilangannya, sebanyak bilangan ini periode dari gelombang sinus tersebut. Kalau kosinus ya sama saja. Y sama dengan kosinus 2X misalnya. Nah, berarti kita buatnya satu-satu dulu nih. Sebentar. Nah, kita buatnya satu-satu dulu. Sinus toh. Nah, ini adalah 1. Karena di sini diminta 2 ya, tambah lanjutkan lagi. Aduh, salah. Nggak boleh ya. Lancip gini nggak boleh. Aduh. Nggak boleh. Harus pakai kurva. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sampai 360. Tadi potongan di sini adalah 180. Oke. Nah, kalau 3 bagaimana? Ya berarti rentang antara 0 sampai 360 dibagi 3. 360 bagi 3 berapa? 120 ya. Berarti 120, terus habis itu 240. Nah, ini dalam satu rentang antara 0 sampai 120, misalnya kosinus, ini ada kosinus seperti gini. Nah, terus ini lagi. Nah, gitu ya. Ini agak jelek. Tapi ya intinya kalian bisa memahami maksudnya ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadinya bergantung pada yang di sini berapa kali. 2 berarti rentang antara 0 sampai 360 ada 2 periode gelombang. Kalau Y sama dengan kosinus 4X berarti dalam 0 sampai 360 ada 4 periode gelombang. Berarti 360 dibagi 4, 90 ya. Per 90 nanti di sini ada satu gelombang, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini tinggal dilengkapi saja. Ini Y-nya, ini negatif 1. Ini 1, ini negatif 1. Oke, nah sekarang kalau setengah bagaimana? Yuk, setengahnya. Dalam satu rentang itu, setengahnya. Misalnya, Y-nya, Y-nya sama dengan sin setengah X, begitu. Nah, ya sama aja. Setengah berarti cuma segini ya.
Nah, gitu. Ini ya 360 derajat. Jadi apa ya? Gambarnya gede banget ya, hanya membentuk satu gunungan saja kalau setengahnya kan. Kalau seperempat ya berarti seperempatnya cuma dari sini, tapi di sini batasnya 360. Kalau misalnya ini sini setengah X berarti seperti ini. Berarti ini tengah-tengahnya adalah 180. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya grafik tersebut ya. 0X sampai 360. Nah, seperti itu. Ini sinus setengah X ya. Kalau cosinus berarti ya tinggal seperti ini toh setengahnya. Setengahnya berarti dari grafik asli cosinus ya sampai sini toh. Nah, gini berarti. Nah, gini ya. Ding 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 ding. Nah, ini. Tapi di sini batasnya bukan 180 tetapi dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kalau diminta menggambar cosinus setengah X. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah sekali toh. Nggak perlu sampai kalian harus mensubstitusikan X ke nilai Y sama dengan Fx dari 0 sampai 360, kita pakai sudut-sudut istimewa. Nah, itu sangat merepotkan sekali. Dan butuh waktu lama, padahal nanti ketika kalian mengerjakan UTS itu kalian hanya membutuhkan waktu yang nggak lama ya, paling 25 menit untuk satu soalnya, karena satu setengah jam dibagi 3, jadi 30 menit lah. 30 menit ya. Nah, sekarang kalau misalnya gabungan dari keduanya bagaimana? Misalnya yang saya minta adalah ini saya hapus semua dulu. Y sama dengan 2 sinus 2X. Nah, berarti yang kalian kerjakan apa? Pertama kali bikin grafik sinus X, kemudian membuat grafik sinus 2X, baru membuat grafik Y 2 sinus 2X. Sinus 2X-nya begini. Ya, ini enggak sama ya. Tapi nanti kalau saya hapus ke sana enggak apa ya. Maksudnya sama ya, antara gunung yang sini-sini sama lembah sini-sini ya. Ini 360 ya kan, yang di sini 180 derajat. Puncaknya ini berarti Y sama dengan sin 2X. Kemudian step selanjutnya kalian menggambarkan sama dengan Y sinus 2X, tetapi hanya puncaknya berbeda. Maaf, saya ganti deh. Oke, saya ganti dulu. Saya ganti seperti ini. Duh, susah ya menuliskan di sini pakai ini, agak sedikit susah. Lebaran ya, terlalu lebar. Y berhasil, ada mengkol sedikit. Y. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kalian ganti aja Y-nya di sini 2, di sini negatif 2. Sini 360, sini 180, di sini 270, di sini 90 ya. Nah, seperti itu Y sama dengan 2 sin 2X. Oke. Nah, sekarang kalian di video ini tugasnya coba gambarin setengah cosinus 3X ya. Coba kalian gambarkan itu. Min 2 cosinus setengah X. Ya, kalau setengah berarti kan setengahnya toh, tapi manunya kebalik ya, dibalik toh cosinus. Jadi nanti kalau ini kalian menggambarkannya cosinus setengah X dulu, baru kemudian dibalik negatif 2. Negatifnya ya. Negatifnya. Oke, ini 2 dulu ya. 2 dulu. Saya minta kalian saya meminta kalian untuk mensketsakan dengan cara yang seperti ini, cara yang lebih ringkas. Seperti itu. Nanti video selanjutnya ada variasi dari sinus dan kosinus seperti ini ya, misalnya sinus X tambah 30 derajat. Nah, seperti itu. Ya, lebih agak sedikit kompleks, tapi ini insya Allah bisa. Oke, itu dulu dari video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan latihan lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.